Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikum simulasi komputer kelompok 26 sesi 2. Di sini akan menjelaskan mengenai modul 3 yang berjudul Simulasi Sistem Dinamik Produksi Tepung Maizena, Studi Kasus PT Neo Culture Technology menggunakan software fencing. Yang pertama, abstrak. Pada era saat ini, industri manufaktur dituntut agar dapat memenuhi permintaan produk konsumen. Dalam hal ini, perencanaan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan menjadi tantangan bagi setiap perusahaan. Agar tidak terjadi keterlambatan bahan baku, maka harus diadakan penentuan persediaan bahan baku secara baik. Sistem dinamis sangat tepat untuk menyimulasikan kebijakan dan mengevaluasi kondisi sistem produksi. Pemodelan sistem dinamis ini dilakukan menggunakan software fencing. Selanjutnya adalah pendahuluan. Dunia perindustrian, persaingan bisnis semakin ketat dan sulit. Bertambahnya perusahaan yang lebih unggul menjadi masalah utama dalam membangun sebuah bisnis. Kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan yang berlomba-lomba menjadi yang terbaik di bidangnya. Dengan meningkatnya persaingan, tentunya perusahaan akan lebih meningkatkan kualitas manajemennya agar dapat tetap bertahan dalam persaingan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut bekerja secara efektif dalam menghasilkan output dan efisien dalam menggunakan input dengan kapasitas produksi perusahaan. Selanjutnya, model merupakan representasi dari sistem nyata. Suatu model dikatakan baik bila perilaku model tersebut dapat menyerupai sistem sebenarnya dengan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip berpikir sistem. Nah, terdapat 5 tahapan dalam mengembangkan model sistem dinamik, yaitu dimulai dari pendefinisian permasalahan, kemudian pembuatan hipotesa awal, kemudian tahap pengujian dengan berbagai macam kombinasi, dan yang terakhir pengambilan kebijakan terbaik dari tahap sebelumnya dan melakukan evaluasi. Metode sistem dinamis merupakan salah satu metode pemodelan sistem yang dapat memodelkan suatu sistem secara kompleks. Karakteristik sistem pada model dinamis yaitu terdapat perubahan perilaku sistem terhadap waktu dan terdapat hubungan umpan balik pada entitas di dalam sistem. Nah, untuk membuat model sistem dinamis diperlukannya suatu software. Dalam permasalahan ini, software yang digunakan adalah software fencing. Fencing adalah alat pemodelan visual yang memungkinkan untuk melakukan pembuatan konsep, mendokumentasikan, menyimulasikan, menganalisis, dan mengoptimalkan model sistem dinamis. Nah, software yang digunakan untuk melakukan simulasi sistem dinamik adalah fencing karena lebih sering digunakan untuk dilakukan dalam simulasi sistem dinamis. Kemudian user interface-nya juga lebih mudah dipahami dan software yang lebih mudah dipelajari. Nah, dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini juga dilakukan pengumpulan data sekunder, yaitu metode penggunaan bahan dokumen, karena dalam penelitian ini tidak secara langsung mengambil data tersendiri. Kemudian data yang dibutuhkan yaitu data real total persediaan tepung maizena pada tahun 2021 hingga tahun 2026 yang berturut-turut sebesar 1950, 1950, 1250, 1450, 2150, dan 3150. Kemudian selanjutnya akan memasuki tahap pada software. Oke, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai pengaplikasian software. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai software fencing yang akan kami gunakan dalam modul ini. Di sini terlihat Windows-nya atau lembar kerjanya. Lalu bagian sini yaitu bagian title bar. Lalu untuk ini bagian menu. Terus ini bagian main toolbar. Dan untuk ini bagian sketch tools, yaitu alat-alat yang digunakan yang akan kami gunakan dalam menggambar sketsanya nanti. Lalu untuk yang bagian ini yaitu analisis tools, di mana setelah menggambar sketsanya kita akan menganalisis dari sketsa tersebut. Dan untuk yang bagian bawah terdapat status bar, di mana memperlihatkan ukuran dari sketch toolnya tersebut. Nah, dalam yang pertama ini kita akan membuat casual loop diagram dengan menggunakan variabel dan row. Sebelumnya kita akan membuat new model. Nah, untuk settingsnya di sini initial time-nya kita menggunakan tahun 2021 untuk tahun pertama, dan untuk final time atau tahun terakhirnya yaitu tahun 2027. Lalu untuk time step-nya ini yaitu 1, dimana maksudnya 1 ini yaitu setiap 1 tahun, jadi 2021, 2022, 2023 hingga 2027.
sorry, 2026. Lalu untuk ini menggunakan years atau tahun, lalu di oke. Nah, selanjutnya kita membuat sketsanya. Yang pertama yaitu menggunakan icon variabel. Yang pertama yaitu kita akan membahas, sebelumnya telah dijelaskan pada jurnal, membahas mengenai ketersediaan bahan baku tepung maizena. Lalu ada hasil panen. Nah, hasil panen ini dipengaruhi oleh luas lahan, lalu ada pemberian pupuk dan obat, lalu ada semburan tanah. Nah, ketersediaan bahan baku ini juga dipengaruhi oleh jumlah permintaan, di mana jumlah permintaan ini terdapat penurunan permintaan dan peningkatan permintaan. Lalu ketersediaan bahan baku tepung maizena juga dipengaruhi oleh gagal panen, di mana gagal panennya ini dipengaruhi oleh cuaca buruk dan hama. Setelah semua variabelnya sudah dibuat, lalu kita akan menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya yang saling berpengaruh, di mana hasil panen mempengaruhi ketersediaan bahan baku, lalu jumlah permintaan mempengaruhi ketersediaan bahan baku, dan gagal panen akan mempengaruhi hasil panen. Nah, hasil panen ini dipengaruhi oleh luas lahan, kesuburan tanah, dan pemberian pupuk dan obat. Untuk jumlah permintaan dipengaruhi oleh penurunan permintaan dan peningkatan permintaan. Untuk gagal panen dipengaruhi oleh cuaca buruk dan hama. Nah, setelah selesai, kita akan untuk casual loop diagram identik dengan arrow-nya ini berbentuk lengkungan. Nah, setelah selesai, kita selanjutnya yaitu menentukan sebab akibat dari relasi yang dihubungkan. Jadi seperti luas lahan dengan hasil panen, relasinya yaitu positif, di mana apabila luas lahannya banyak, maka hasil panennya juga akan meningkat. Lalu untuk yang pemberian pupuk sama juga positif. Lalu untuk yang kesuburan tanah positif juga. Nah, untuk yang gagal panen ini statusnya yaitu negatif, karena apabila gagal panennya meningkat, maka hasil panennya akan menurun. Lalu untuk hasil panen, hubungan hasil panen dengan ketersediaan bahan baku tepung maizena yaitu positif. Dan untuk jumlah penurunan peningkatan dengan jumlah permintaan negatif, karena apabila penurunan permintaannya meningkat, maka jumlah permintaannya menurun. Untuk yang peningkatan permintaan sebaliknya yaitu positif, dan untuk hubungan antara jumlah permintaan dengan ketersediaan bahan baku tepung maizena yaitu negatif. Untuk cuaca buruk dengan gagal panen yaitu positif. Untuk hama dengan gagal panen yaitu positif. Nah, setelah semuanya sudah dibuat dan diberikan status sebab akibatnya, maka tahap selanjutnya yaitu tahap analisis, di mana kita akan blok lembar kerjanya, lalu nanti cekat ya. Nah, setelah kita membuat sketsa dan memberikan status hubungan dari antar variabelnya, maka seperti ini tampilan untuk casual loop diagramnya. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai membuat stock flow diagram. Untuk initial time-nya masih sama.
tahun 2021 sampai 2027, time stepnya 1, units for time-nya years. Lalu untuk pembuatan stock flow diagram di sini menggunakan 4 sketch tools ini, yaitu variable, level, row, dan rate. Yang pertama yaitu menggunakan sketch tools yang level terlebih dahulu. Yang pertama yaitu jumlah permintaan. Nah, jumlah permintaan ini dipengaruhi oleh penurunan permintaan dan peningkatan permintaan. Lalu untuk variabelnya di sini, untuk yang penurunan permintaan dipengaruhi oleh persentase penurunan, dan untuk yang peningkatan permintaan dipengaruhi oleh persentase peningkatan. Nah, di sini untuk menghubungkan antara variabel presentase dengan penurunan permintaan menggunakan row, itu pun juga yang peningkatan permintaan. Lalu untuk yang level yang kedua, yaitu ketersediaan bahan baku tepung maizena. Nah, ketersediaan ini dipengaruhi oleh hasil panen dan daerah gagal panen. Untuk variabel yang mempengaruhi hasil panen diantaranya luas lahan, terus kesuburan tanah, dan pemberian pupuk dan obat. Nah, variabelnya ini dihubungkan dengan row, sama seperti yang tadi. Lalu variabel yang mempengaruhi daerah gagal panen yaitu cuaca buruk dan Nah, untuk jumlah permintaan dengan ketersediaan bahan baku tepung maizena juga dihubungkan dengan row. Nah, berikut untuk stock flow diagram dari studi kasus ketersediaan bahan baku tepung maizena. Selanjutnya yaitu untuk memberikan equation dari masing-masing variabel yang terlihat pada lembar kerja, di mana untuk skenario 1 equation-nya, nah di sini terlihat blok hitam di mana variabel tersebut belum dituliskan equation-nya. Untuk yang equation presentase penurunan yaitu 0,5, unitnya yaitu persen. Lalu nah di sini terlihat untuk presentase penurunan sudah tidak berwarna hitam, sudah tidak blok hitam karena sudah dituliskan equation-nya. Untuk presentase peningkatan unitnya juga sama yaitu persen, di mana presentasenya yaitu sebesar 0,1. Nah, untuk penurunan permintaan, rumus yang digunakan yaitu presentase penurunan dikali dengan 1000. Lalu untuk peningkatan permintaan, sini rumusnya yaitu persentase peningkatan dikali 1000. Nah, untuk jumlah permintaannya di sini rumusnya sudah terlihat yaitu penurunan, rumusnya yaitu peningkatan permintaan kurangi penurunan permintaan. Untuk initial value-nya
yaitu 2000, di mana jumlah permintaan yang pertama kali yaitu 2000. Nah, untuk yang ketersediaan bahan baku tepung maizena, nah untuk yang variabel selanjutnya yaitu luas lahan, di mana luas lahan untuk equation-nya yaitu 0,5 dikali 2000. Untuk unitnya yaitu hektar. Nah, untuk kesuburan tanah, equation-nya 0,3 dikali 1000. Untuk unitnya hektar juga. Oke. Nah, untuk pemberian pupuk dan obat, equation-nya 0,2 dikali 2000, unitnya juga hektar. Selanjutnya itu variabel hasil panen. Di sini unitnya yaitu ton, dan untuk equation-nya adalah luas lahan ditambah kesuburan tanah ditambah pemberian pupuk dan obat. Oke. Selanjutnya yaitu variabel daerah gagal panen dimulai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu cuaca buruk. Unitnya yaitu Celcius, dan untuk equation-nya adalah 0,4 dikali 250. Oke. Nah, untuk yang hama atau banyaknya hama, ini menggunakan unitnya populasi, lalu equation-nya yaitu 0,6 dikali 250. Oke. Untuk yang daerah gagal panen, unitnya yaitu berupa hektar, equation-nya banyaknya hama atau hama ditambah dengan cuaca buruk. Oke. Nah, untuk yang terakhir yaitu variabel ketersediaan bahan baku tepung maizena. Ketersediaannya adalah unitnya berupa ton, dan untuk equation-nya yaitu hasil panen dikurangi daerah gagal panen dikurangi dengan jumlah permintaan. Nah, untuk initial value-nya adalah di mana persediaan di tahun pertama yaitu tahun 2021 sebanyak 2000. Oke. Selanjutnya, setelah sketsa yang sudah dibuat, sketsa dari stock flow diagram yang telah dibuat, maka dilakukan run simulation dengan klik simulation, lalu klik yes. Setelah itu kita blok sketsanya lagi, lalu kita klik graph. Nah, di sini terlihat grafik dari faktor-faktor atau variabel yang mempengaruhi tadi. Untuk ketersediaan bahan baku tepung maizena terlihat pada garis berwarna Tosca, di mana pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami penurunan, dan pada tahun 2023 hingga tahun 2026 mengalami peningkatan. Sedangkan untuk jumlah persediaan yang berwarna hitam pada tahun 2021 hingga 2026 mengalami penurunan. Nah, untuk mengetahui jumlah permintaan dan jumlah ketersediaan bahan baku tepung maizena agar lebih rinci menggunakan analisis tools yang bernama table. Di sini terlihat untuk ketersediaan bahan baku tepung maizena pada tahun 2021 hingga 2026 terlihat pada layar, yaitu berturut-turut sejumlah 2000 ton, 1450 ton, 1300 ton, 1550 ton, 2200 ton, dan 3250 ton. Dan untuk jumlah permintaannya pada tahun 2021 sebesar 2000 ton, 2022 sebesar 1600 ton, tahun 2023 sebesar 1200 ton, tahun 2024 sebesar 800 ton, tahun 2025 sebesar 400 ton, dan tahun 2026 sebesar 0 atau tidak ada permintaan. Nah, dari hasil ketersediaan bahan baku dan jumlah permintaan tersebut akan dianalisis dan akan dicantumkan pada jurnal. Lalu untuk yang skenario yang kedua, yaitu untuk stock flow diagramnya masih sama, namun equation-nya yang diubah. Untuk skenario kedua yaitu persentase peningkatan yang diubah dari 0,1 diubah menjadi 0,4. Sama seperti tadi, kita melakukan run terlebih dahulu. Setelah melakukan run, kita akan melihat grafiknya. Nah, dari grafik ini kita akan menganalisis ketersediaan bahan baku tepung maizena dan jumlah permintaan yang berwarna hitam. Dan untuk tampilan table pad-nya seperti ini. Yang selanjutnya menuju ke skenario yang ketiga, yaitu untuk presentase peningkatannya diubah lagi menjadi 0,1 mengikuti yang skenario yang pertama. Dan untuk yang skenario ketiga, equation dari presentase penurunan diubah dari 0,5 diubah menjadi 0,7. Setelah itu, seperti tadi dilakukan run simulation, lalu yes, lalu kita lihat. Nah, di sini untuk grafiknya terlihat ketersediaan bahan baku berwarna Tosca pada tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan, tahun 2022 ke tahun 2021 mengalami peningkatan.
Lalu untuk mengetahui secara rinci berapa jumlahnya dalam satuan ton dapat dilihat dengan klik tabel patch. Nah, sini terlihat untuk ketersediaan bahan bakunya sejumlah 2000 ton, 1450, 1500, 2150, 3400, dan 5250. Dan untuk jumlah permintaannya pada tahun 2021 hingga 2026 berturut-turut 2000 ton, 1400 ton, 800 ton, 200 ton minus atau tidak ada. Lalu untuk 2026 juga minus. Nah, selanjutnya untuk yang skenario keempat, yaitu equation dari pemberian pupuk dan obat diubah awalnya yang 0,2 dikali dengan 2000 diubah menjadi 0,2 dikali 3000. Lalu klik OK. Lalu melakukan run software, klik yes. Selanjutnya klik grafik. Nah, di sini terlihat grafik dari variabel-variabel yang mempengaruhi dari ketersediaan bahan baku tepung maizena. Terlihat untuk grafik ketersediaan bahan baku tepung maizena yang berwarna Tosca pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami penurunan, dan untuk tahun 2022 hingga 2026 mengalami peningkatan. Dan untuk jumlah permintaannya berwarna hitam pada tahun 2021 hingga 2026 mengalami penurunan. Apabila untuk mengetahui jumlahnya secara rinci, maka klik tabel patch. Di sini akan terlihat jumlahnya secara rinci dari ketersediaan bahan baku dan jumlah permintaan. Kemudian selanjutnya kembali ke hasil dan pembahasan. Berikut ditampilkan causal log diagram yang telah dihasilkan melalui software. Kemudian pada tahap pengolahan data merupakan suatu proses berurutan untuk menghasilkan data menjadi lebih berguna yang berupa informasi. Tahap-tahap dari penelitian ini berupa flowchart, yaitu yang pertama ada mulai, kemudian ada studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, kemudian dilanjutkan oleh tujuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data, kemudian dilanjutkan pengolahan data, kemudian dilanjutkan verifikasi dan validitas, dan apabila valid maka akan dilanjutkan ke hasil dan pembahasan, apabila tidak valid maka akan dikembalikan ke pengumpulan data, kemudian hasil pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Nah, selanjutnya pada hasil dan pembahasan, yang pertama ada verifikasi. Model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang terjadi ada error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Nah, adapun hasil running dari model yang telah dibuat pada 3 area pendistribusian tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah, dan terlihat bahwa model tersebut bebas dari error, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi. Kemudian selanjutnya pada tahap validasi. Tahap validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Kemudian berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi didapatkan error 1 yaitu 3,98%, kemudian error 2 yaitu 0,65%, dan selanjutnya output simulasi. Nah, pada subbab ini berisi hasil dari pengolahan data. Berikut ditampilkan model ketersediaan tepung maizena dengan software fencing. Kemudian yang pertama ada skenario pertama. Ada grafik dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku tepung maizena mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga tahun 2023 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 hingga 2026. Sedangkan pada tahun 2022 ketersediaan bahan baku tepung maizena tidak dapat memenuhi jumlah permintaan karena jumlah permintaan lebih besar daripada ketersediaan bahan baku tepung maizena itu. Nah, kemudian pada tabel ketersediaan tepung maizena, jumlah ketersediaan bahan baku tepung maizena pada tahun 2021 hingga 2026 berturut-turut sebesar 2000 ton, kemudian 1450 ton, kemudian 1300 ton, kemudian 1550 ton, kemudian 2200 ton, dan 3250 ton. Nah, selanjutnya pada skenario 2, pada grafik di atas dengan kondisi persentase peningkatan menjadi sebesar 0,4%, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku tepung maizena mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga 2026. Pada tahun 2021, ketersediaan bahan baku tepung maizena dapat memenuhi jumlah permintaan, sedangkan pada tahun 2022 hingga 2026, ketersediaan bahan baku tepung maizena tidak dapat memenuhi jumlah permintaan, karena jumlah permintaan lebih besar daripada ketersediaan bahan baku. Kemudian, pada tabel F, dari gambar tabel di atas dapat diketahui
diketahui bahwa ketersediaan bahan baku tepung maizena pada tahun 2021 hingga 2026 mengalami penurunan dengan jumlah berturut-turut yaitu 2.000 ton, kemudian 1.450 ton, kemudian 1.000 ton, kemudian 650 ton, kemudian 400 ton, dan 250 ton. Kemudian pada skenario 3, pada grafik dengan kondisi persentase penurunan menjadi 0,7% dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku tepung maizena mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga 2022 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 hingga 2026. Nah, pada tabel PET ketersediaan tepung maizena, skenario 3 dapat diketahui bahwa ketersediaan bahan baku tepung pada tahun 2021 hingga 2022 mengalami penurunan dan pada tahun 2022 hingga 2026 mengalami peningkatan dengan jumlah berturut-turut sebesar 200 ton, kemudian 1.450 ton, 1.500 ton, 2.150 ton, 3.400 ton, dan 5.250 ton. Pada skenario 4, pada grafik di atas dengan kondisi pemberian pupuk dan obat menjadi 3.000 dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga 2022, sedangkan mengalami peningkatan pada tahun 2022 hingga 2026. Nah, secara berturut-turut jumlah ketersediaan bahan baku yaitu sebesar 2.000 ton, kemudian 1.650 ton, kemudian 1.700 ton, 2.150 ton, 3.000 ton, dan 4.250 ton. Nah, kemudian selanjutnya analisa output. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat persentase error dari rata-rata dan persentase error dari standar deviasi. Error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi sebesar 3,98%, sedangkan error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi sebesar 0,65%. Kemudian berdasarkan analisa di atas, skenario yang direkomendasikan yaitu skenario 3 dan skenario 4. Karena ketersediaan bahan baku tepung maizena dapat memenuhi jumlah permintaan yang ada di setiap tahunnya, sehingga perusahaan dapat memenuhi permintaan yang ada, baik permintaan masyarakat maupun mitra perusahaan. Selain itu, ketersediaan bahan baku tepung maizena mengalami penurunan yang tidak signifikan, sehingga bahan baku tepung maizena tidak akan mengalami kekurangan dalam proses produksi, dan proses produksi tepung maizena dapat berjalan dengan baik. Kemudian kesimpulannya, PT Neo Culture Technology merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur khususnya produksi tepung maizena. Dalam hal ini dilakukan penelitian untuk mengetahui persentase error dan ketersediaan bahan baku tepung maizena. Nah, hasil verifikasi dan validasi didapat persentase error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi sebesar 3,98%, kemudian dari error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi sebesar 0,65%. Kemudian selanjutnya hasil output dari software fencing didapatkan grafik dan tabel PET skenario 1, 2, 3, dan 4 yang berisi mengenai keadaan apakah ketersediaan bahan baku tepung maizena dapat memenuhi jumlah permintaan atau tidak. Kemudian skenario yang direkomendasikan yaitu skenario 3 dan skenario 4. Kemudian penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya agar output yang dihasilkan lebih optimal. Penulis juga menyarankan untuk selalu mengkaji ulang data yang digunakan agar output yang dihasilkan lebih akurat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.